Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'in fil Udhiyah. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-22. Faqala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-haditsu tsani wal 20, hadis yang ke-22. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna laki minal ajri, sesungguhnya bagimu wahai Aisyah dari pahala, ala qadri nasabiki, sesuai kadar lelah kamu, wa nafaqatiki, dan juga nafkah yang kamu keluarkan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim. Hadis ini bicara tentang ibadah umrah yang dilakukan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Rasulullah mengatakan kepada Aisyah bahwasanya pahala umrah yang kamu dapatkan sesuai dengan kadar lelah di dalam ibadah umrah tersebut. Demikian juga sesuai dengan kadar nafkah yang dikeluarkan. Artinya semakin lelah di dalam ibadah, semakin besar pahalanya. Dan ini berlaku tidak hanya umrah saja, berlaku juga dalam masalah ibadah tahajud, berlaku juga dalam masalah ibadah puasa, berlaku juga dalam masalah ibadah korban. Nah, demikian juga nafkah yang dikeluarkan. Semakin banyak nafkah dikeluarkan, maka pahalanya lebih besar. Nafkah untuk haji lebih mahal, maka pahalanya lebih besar. Nafkah untuk korban lebih mahal, maka pahalanya juga lebih besar sesuai dengan kaidah umum ini. Maka kaitan hadis ini dengan kitab Ad-Dhahi tentang korban Idul Adha, yaitu pada kata-kata nafaqatiki, ya, nafkah yang dikeluarkan, maka semakin mahal harga korban yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita mendapatkan pahala yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja berbeda ya antara seseorang yang berkorban kambing harga 1 juta misalnya, yang sudah memenuhi syarat, dengan orang yang korban kambing juga tapi harga 4 juta. Sama-sama seekor kambing, tetapi harganya berbeda sehingga pahalanya pun berbeda juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun saya tampilkan hadis ini pada nomor 22, yaitu setelah pembahasan tentang pendapat yang mengatakan lebih utama kambing daripada sapi. Maka maksud saya adalah mereka yang memilih korban sapi, meskipun berserikat untuk 7 orang dalam satu sapi, mereka tampaknya menilai dari sisi nafkah yang dikeluarkan. Korban kambing, 1 ekor kambing 2 juta. Korban sapi, 1 ekor sapi, masing-masing orang kena 2,5 juta misalnya, lebih mahal ya, atau 3,5 juta, lebih mahal. Nah, sehingga mereka dari sisi ini pilih korban sapi meskipun berserikat, ya tidak ada masalah ya. Meskipun tetap saja apa yang sudah kita sampaikan kemarin tidak berubah ya, bahwa korban yang lebih utama adalah korban 1 ekor. Sehingga kalau dikatakan oleh para ulama sapi lebih utama daripada kambing, itu maksudnya sapi 1 ekor lebih utama daripada korban kambing 1 ekor. Bukan berarti bahwa korban kambing itu kalah lebih utama, lebih utama daripada yang sepertujuan sapi ya. Bukan berarti bahwa sepertujuan sapi lebih utama daripada korban kambing ya. Itu yang dimaksud oleh para ulama-ulama kita. Korban 1 sapi lebih utama daripada 1 kambing. Tapi andaikan orang-orang tetap memilih korban sapi meskipun berserikat 7 orang, enggak ada masalah, karena mereka mendapatkan fadilah dari sisi lain, yaitu dari sisi nafkah yang dikeluarkan. Semakin besar nafkah dikeluarkan, semakin besar pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja ini kaidah umum ya. Hadis ini adalah kaidah umum. Ada pengecualian-pengecualian. Betapa banyak amalan yang lebih ringan tetapi lebih besar pahalanya. Misalnya ibadah 1 malam dalam Lailatul Qadar lebih utama daripada ibadah 83 tahun. Khairum min alfi syahr, ya, lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu 83 tahun.
Nah, 83 tahun tentu saja lebih berat. Satu malam Lailatul Qadar lebih ringan. Nah, maka contoh-contoh seperti ini sangat banyak sekali, dan memang itu sebagaimana perkataan para ulama, likulli qaidah mustathniyat. Setiap kaidah pasti ada pengecualian, ya. Maka ini pun juga hadis ini kaidah umum, ada pengecualian darinya. Kita lanjutkan hadis yang ke-23, al-haditsu tsalits wal 'ishrun an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalur riqabi, paling utamanya budak, maksudnya untuk dimerdekakan, adalah aghlaha thamanan, yang paling mahalnya harganya, wa anfasuha, dan paling dicintainya, inda ahlihi, pada majikannya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini bicara tentang hasungan untuk memerdekakan budak. Jadi di dalam Islam budak itu tidak dihapus perbudakan, ya, tetap masih ada perbudakan sampai nanti hari kiamat. Karena selama masih ada perang dengan orang-orang kafir, nanti kalau orang-orang kafir kalah, kemudian mereka jadi budak, maka hukum perbudakan ini masih berlaku. Tetapi Islam sangat bagus sekali menghapuskan secara tidak langsung terhadap perbudakan ini, ya. Kalau hukumnya tidak dihapus, tetapi menghapuskan secara fakta sekarang sudah tidak ada perbudakan. Nah, itu karena Islam sangat cerdas sekali menghasung umat Islam untuk memerdekakan budak-budak mereka. Salah satunya hadis ini, ya. Rasulullah mengatakan budak yang paling utama untuk dimerdekakan, maksudnya yang paling besar pahalanya, adalah budak yang paling mahal, aghla. Sebagian riwayat tidak pakai ghain tapi pakai ain, ya, a'laha. Ya, dibaca aghla atau dibaca a'la sama saja, ya. Kalau aghla itu artinya paling mahal, kalau a'la itu paling tinggi harganya, sama maknanya, yaitu paling mahal harganya. Wa anfasuha inda ahli, yang paling disukai oleh majikannya. Kalau paling disukai oleh majikannya mungkin karena taatnya kepada majikan atau karena tenaganya yang kuat. Nah, maka ketika dimerdekakan ini berarti biasanya pemerdekaannya adalah pemerdekaan yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harapan lain selain pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau misalnya memerdekakan budak karena budaknya memang suka bikin onar misalnya. Nah, ini ada sisi-sisi ketidakmurnian ikhlasnya, ya. Karena memerdekakannya mungkin karena terpaksa daripada sibuk terus tiap hari mengurusi budak yang bikin onar ini, akhirnya pilih dia merdekakan saja, hitung-hitung dapat pahala. Nah, maka tidak ikhlas 100%, ya. Tapi kalau ini budak yang sangat disukai oleh majikannya, tapi majikannya mau melepaskan untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, ini tentu saja pahalanya lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan korban Idul Adha apa, ya? Para ulama mengkaitkan hadis ini dengan korban Idul Adha, bahwa apapun yang berkaitan dengan sedekah, maka lebih banyak atau lebih mahal yang kita sedekahkan, maka pahalanya pun juga lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memerdekakan budak ini termasuk bab sedekah, ya, karena ini nilai harta, mempunyai nilai jual atau nilai harta, gitu. Demikian juga korban, ya, korban ini kita beli dengan duit kita, maka ada nilai hartanya di situ, gitu. Kemudian kita sedekahkan atau kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka semakin banyak duit yang kita keluarkan untuk korban, berarti semakin utama pahalanya. Karena itu dalam buku yang berjudul bahasa Arab ini, yang bertuliskan bahasa Arab ini, saya kasih judul Man ikhtara aghlal adhahi, orang yang memilih paling mahal di antara hewan kurban. Dan ini juga merupakan dasar bagi saudara-saudara kita yang memilih kurban sapi, meskipun 1/7 dari satu sapi, tetapi lebih mahal daripada kurban satu kambing. Nah, tidak ada masalah, meskipun itu kalah utama dari sisi mempersembahkan 1/7 hewan daripada mempersembahkan satu hewan, tetapi dari sisi lain, yaitu dari sisi harga yang lebih tinggi, maka dia lebih utama. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Adapun Abu Dzar, perawi hadis ini namanya Jundub bin Junadah, an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah, sebagaimana dalam hadis riwayat dalam Arba'in An-Nawawiyah yang sudah pernah kita pelajari dulu, dan boleh dibaca Jundub, boleh juga dibaca Jundab. Dan Abu Dzar ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki kemiripan dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemiripannya dalam hal apa? Mari kita lihat.
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Dzar, ya. Man sarrahu ay yanzura ila tawadu'i Isa alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang ingin melihat kepada tawaduknya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Isa itu terkenal sangat tawaduk sekali, ya. Beliau katanya dalam riwayat-riwayat disebutkan tidur di mana saja beliau mendapatkan ngantuk, ya. Jadi kerjaannya setiap hari keliling dakwah. Ngantuk di pinggir jalan, ya sudah tidur pinggir jalan. Ngantuk di emperan masjid, tidur di emperan masjid. Wallahu alam. Ini dalam riwayat-riwayat disebutkan. Maka falyanzur ila Abi Dzar, hendaklah dia melihat kepada tawaduknya Abu Dzar radhiyallahu an, maka dia tawaduknya mirip tawaduknya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini fadilah Abu Dzar. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.